Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Duri Channel. Semua bisa menjadi guru, semua bisa menjadi murid. Masih bersama saya Faiza Shihab dalam mata kuliah yang sama, manajemen keuangan, di bab yang terakhir yaitu bab 16. Jika nanti ada tambahan ataupun kekurangan dari informasi yang saya berikan, silahkan tulis di menu komen ya, karena kita di sini masih sama-sama saling belajar. Baik, dalam video kali ini di bab 16, topik yang akan kita pelajari bersama adalah Current Liabilities Management. Jika di bab 15, di video sebelumnya kita mempelajari Cash Management, kemudian kita mempelajari Account Receivable Management, Inventory Management. Di bab 16 ini khusus mempelajari mengenai CL Management atau Current Liabilities Management, di mana untuk current liabilities management terdiri dari dua bab, yaitu adalah spontaneous liabilities dengan secured sources of short-term loan. Sebelum kita masuk ke pembedahan lebih dalam, kita akan melihat dulu learning goals-nya dalam buku kita kali ini ya. Yang pertama, mempelajari komponen mengenai credit terms. Account payable itu apa sih sebenarnya? Lalu kita ingin mengetahui apa sih efek dari stretching account, interest rate, kemudian apa itu commercial paper, dan lain-lain. Dalam current liabilities management untuk yang di subbab pertama ada yang namanya dengan spontaneous liabilities. Spontaneous liabilities itu adalah pembiayaan spontan. Pembiayaan yang muncul secara spontan dari kegiatan normal perusahaan. Ada dua sumber utama pembiayaan spontan atau spontaneous sources of short-term financing, yaitu account payable. Account payable itu adalah hutang dagang ya, dan accruals. Accruals itu adalah kewajiban perusahaan yang harus perusahaan tetap bayarkan. Kondisinya apa yang bisa muncul untuk pembiayaan spontan ini? Jika penjualan mengalami kenaikan, account payable dengan accruals juga mengalami kenaikan. Maksudnya gimana? Kalau perusahaan penjualannya meningkat, kemudian customer yang membeli barang perusahaan tersebut membayar tidak dalam bentuk cash atau kredit, maka kalau penjualan naik, account payable-nya juga naik. Begitu pula penjualan naik, artinya apa? Kalau penjualan perusahaan naik, maka sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan juga meningkat. Kan harus banyak yang memproduksi dong barangnya. Untuk meningkatkan penjualan, tentunya perusahaan harus memproduksi lebih banyak. Untuk memproduksi lebih banyak, maka ada cost-cost lain yang muncul. Contohnya adalah pekerjanya lebih banyak. Atau hal lainnya yang muncul adalah pembayaran pajak lebih tinggi. Karena lebih tinggi, makin tinggi pendapatan perusahaan, maka pajaknya juga akan makin tinggi. Sehingga kita bisa lihat lagi di sini account payable. Contohnya adalah biaya yang muncul berhubungan dengan diskon dari supplier. Atau accruals, contohnya itu apa? Perusahaan membayar upah atau gaji karyawannya dan perusahaan membayar pajak. Contoh simpelnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan melihat apa sih tujuan perusahaan dalam mengelola current liabilities-nya. Current liabilities itu adalah hutang jangka pendek ya. Hutang perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah membayar tagihan selambat mungkin tanpa merusak kredit ratingnya. Kredit rating itu adalah penilaian yang dilakukan terhadap perusahaan yang berkenaan dengan kreditnya. Jadi makin bagus kredit rating perusahaan, tentunya perusahaan akan makin mudah dalam meminjam pendanaan ke pihak lain. Jadi untuk kredit ratingnya tentunya harus bagus. Kredit rating yang paling tinggi adalah AAA dan yang paling buruk adalah BBB. Ada lagi yang di bawahnya, cuman pada umumnya itu. Jadi perusahaan tentunya maunya itu membayar tagihan selambat mungkin agar uangnya kan bisa diputar kembali untuk investasi yang lain yang lebih menguntungkan tentunya. Jadi kalau ada hutang, perusahaan berhutang,
Tentunya perusahaan ingin melakukan pembayaran tagihan selambat mungkin, tapi dengan catatan tidak merusak kredit ratingnya. Jika perusahaan memanfaatkan cash discount, sebaiknya perusahaan membayar hutang pada hari terakhir periode diskonnya. Jadi kalau perusahaan diberikan pilihan ada cash discount, waktu yang paling baik untuk perusahaan membayar hutangnya itu adalah di akhir periode perusahaan bisa mendapatkan diskonnya. Namun, jika perusahaan tidak memanfaatkan cash discount, maka akan muncul biaya cost of giving up cash discount, atau di sini opportunity cost-nya. Kalau kamu ingat, saya pernah membahas mengenai opportunity cost di sini. Yang menarik dari kita orang-orang keuangan adalah opportunity cost juga dihitung. Contohnya begini, ada dua skenario. Kamu mau masuk kelas untuk belajar, atau kamu ternyata di jam perkuliahan kamu diajak teman kamu untuk nonton bioskop misalkan, tapi ditraktir untuk nonton bioskopnya. Misalkan biaya kuliah kamu untuk hadir 2,5 jam perkuliahan itu anggaplah 150.000 misalkan. Kemudian biaya tiket bioskop adalah 50.000 misalkan. Kalau kamu memilih untuk hadir kelas, kamu mendapatkan dalam tanda kutip keuntungan 150.000, tapi kamu rugi 50.000. Opportunity cost-nya, karena di sini ada dua kejadian yang sama di waktu yang bersamaan, peluang yang tidak bisa kamu ambil itulah yang kita sebut dengan opportunity cost. Namun itu akan dimasukkan dalam perusahaan sebagai cost, karena kesempatan itu jadi hilang. Jadi kalau kamu memilih hadir kelas, kamu mendapatkan keuntungan 150.000, tapi dikurangkan nilai tiket bioskop tadi 50.000. Atau sebaliknya, kalau kamu memilih nonton bioskop, kamu mendapatkan keuntungan 50.000, tapi kamu kehilangan 150.000 dari yang kelas yang harusnya kamu hadiri. Inilah yang kita sebut dengan opportunity cost. Begitu pula dengan konsep cost of giving up cash discount. Pada saat perusahaan tidak memilih mengambil diskon yang diberikan oleh supplier, maka perusahaan akan terkena opportunity cost yang kita sebut dengan cost of giving up cash discount. Cara menghitungnya bagaimana? Cost-nya tadi itu adalah CD dibagi 100 dikurangin CD dikalikan 365 dibagi N. Nanti kita akan bahas lebih detail dalam contoh soal ya. Kemudian untuk subtopik yang kedua, ada yang namanya unsecured short-term loans atau pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. Jadi bagaimana perusahaan meminjam, ada pinjaman tapi nggak ada jaminannya. Karena biasanya kalau suatu financing, misalkan minjam ke bank dengan jumlah uang yang cukup besar, harus ada jaminan ya, jaminan berupa aset. Nah sekarang yang kita bicarakan adalah unsecured, maksudnya adalah tanpa jaminan, pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. Jadi perusahaan bisa dapat pembiayaan juga, bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan, tanpa dia harus menggadaikan asetnya dari dua sumber, yaitu dari bank, bisa dari bank atau dari penjualan commercial paper. Jadi perusahaan menerbitkan suatu surat berharga yang bernama dengan commercial paper ini untuk mendapatkan pendanaan atau mendapatkan duit, gitu ya. Kalau memang perusahaan di sini ingin memperoleh dana, gitu ya. Nah bentuk untuk unsecured short term loan itu adalah single payment notes, lines of credit atau revolving credit agreement. Dimana kalau kita membicarakan unsecured loan ataupun pinjaman jangka pendek tanpa jaminan, di sini akan ada dua jenis tingkat biaya, tingkat bunga yang diberlakukan oleh bank, bisa floating rate atau fixed rate. Dan biaya bunga pinjaman yang dibayarkan oleh perusahaan itu bisa ada dua jenis. Bunganya dibayar di muka atau yang kita sebut dengan discount loan,
atau bunganya itu dibayar di belakang. Rumusnya juga beda. Karena itu kamu dalam soal harus memperhatikan skenario perusahaan itu berada di skenario yang mana, karena rumus yang dipakai juga akan berbeda. Sekarang kita lihat perhitungan bunganya. Yang pertama, yang A, effective rate saat bunga dibayar di belakang. Maka rumusnya effective rate sama dengan bunga pinjaman dibagi jumlah pinjaman atau pokok pinjamannya. Kemudian yang B, jika bunga dibayar di muka atau bahasa umumnya adalah diskon loan. Rumusnya adalah biaya bunga dibagi jumlah pinjaman dikurangkan biaya bunga. Karena ada biaya bunga dibayarkan di awal sekali. Di awal pertama kali itu dia dibayarkan di awal, sehingga dia akan mengurangi pokok pinjamannya. Jadi semacam menambahkan DP-nya. Gitu ya. Kalau misalkan kamu pinjam ke bank 100 juta tapi kamu ada DP 30 juta, maka yang kamu pinjam ke bank bukan 100 juta sebenarnya, tapi 100 dikurangi 30, jadi 70 juta. Begitu pula ini. Pada saat perusahaan melakukan pembayaran bunga di awal, konsepnya sama kayak down payment atau uang muka, dimana misalkan hutangnya 100 juta tapi udah bayar duluan di awal bunganya 5 juta misalkan, maka prinsipalnya atau jumlah pinjamannya berkurang, bukan 100 juta lagi, 100 dikurangi 5 juta. Maka rumusnya ini akan menjadi seperti ini, jumlah pinjaman dikurangkan biaya bunga. Simpel ya untuk menghafalkan ya. Dan ini yang paling penting untuk yang C, yang akan kamu lihat nilai real dari tingkat bunga itu akan dilihat dari effective annual rate. Karena itu effective rate yang kamu pakai, entah itu yang rumus yang di A ataupun yang di B, keduanya harus dikonversi atau dihitung berdasarkan konsep EAR atau effective annual rate, di mana rumusnya adalah EAR sama dengan 1 plus ER pangkat M dikurang 1. M itu adalah banyaknya bunga yang dibayar dalam waktu 1 tahun. Bagaimana sih contoh soalnya? Kita akan lihat contoh soalnya ya, biar lebih mudah untuk memahaminya. Oke, kita baca dulu contoh soal yang pertama. Nomor 1. Perusahaan Bima Sakti membeli bahan baku secara kredit. Maka muncul account payable ya. Ini adalah perusahaannya, perusahaan Bima Saktinya. Sebesar 25 juta dengan syarat kredit 2,5 per 5 net 30. Jadi perusahaan akan mendapatkan diskon sebesar 2,5% kalau perusahaan membayar di periode tanggal ini. Buka kembali ya di akuntansi pengantar 1 mengenai terminologi ini untuk lebih jelasnya. Oke, berarti ada keuntungan 2,5% diskon kalau perusahaan melakukan pembayaran di periode diskon tadi. Jadi maksudnya 5 dan 30 di sini adalah kalau perusahaan misalkan beli bahan bakunya misalkan di tanggal 1 Oktober misalkan, perusahaan bisa mendapatkan diskon 2,5% kalau perusahaan melakukan pembayarannya setelah 5 hari dan maksimum 30 hari dari tanggal 1 Oktober tersebut. Jadi dia akan dapat diskon 2,5% kalau bayar mulai dari tanggal 6 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Nah, kita harus ingat kembali ya, tujuan dari perusahaan adalah membayar hutang selambat mungkin. Jadi jangan lakukan di tanggal 6 Oktober. Karena melakukan pembayaran 6 Oktober dan melakukan pembayaran di 31 Oktober sama kok, diskonnya juga sama 2,5%. Jadi bayarlah selambat mungkin di tanggal 31 Oktober. Konsepnya begitu.
Tapi kita lihat di soalnya itu seperti apa skenario-nya. Oke, sekarang kita lihat. Di soal yang A, jika perusahaan membayar kreditnya 5 hari setelah membeli bahan baku, berapakah biaya yang harus dibayar? Berarti di sini harusnya sudah masuk cash discount ya. Kalau perusahaan Bima Sakti memutuskan bayar kreditnya itu di 5 hari setelah membeli bahan baku, berarti dia dapat dong diskon yang 2,5%. Jadi berapa yang harus dia bayarkan? Biayanya berapa? Ya gampang sekali. 25 juta tadi dikurangkan 2,5% ya. 2,5% dari 25 juta. Maka biaya yang harus dibayarkan bukan 25 juta lagi karena ada diskon di sana. Jadi biaya yang harus dibayarkan 25 juta. Kita hitung ya menggunakan kalkulator. Oke, ini penghitungan dengan kalkulatornya. 25 juta dikurangin kurung buka 2,5%, 2,5 dibagi 100 dikali 25 juta kurung tutup sama dengan, jadi kita menghitung kalkulatornya langsung sekali jalan ya, yaitu 24.375.000. Itu jika perusahaan membayar kreditnya 5 hari setelah membeli bahan baku. Lalu bagaimana skenario yang B-nya? Pertanyaan yang lainnya, berapakah cost of giving up the cash discount jika perusahaan membayar setelah hari ke-30? Jadi maksudnya adalah perusahaan bukan bayarnya itu setelah tanggal 31 Oktober. Yang contohnya tadi, atau jangan menggunakan tanggal lah. Perusahaan kan hanya akan dapat diskon di H plus 5 sampai dengan H plus 30. Kan gitu ya. Ternyata dibayar lewat. Berarti kalau lewat, dia perusahaan Bima Sakti memutuskan untuk tidak mengambil diskon perusahaan tersebut toh. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa sih opportunity cost-nya? Atau cost of giving up cash discount-nya? Cara menghitungnya adalah rumusnya yang tadi. CD dibagi 100% dikurangin CD. CD di sini adalah cash discount-nya. Kemudian 365 dibagi N. Jadi cash discount itu yang mana? Yang ini 2,5% tadi. Jadi gampang sekali rumusnya, 2,5% dibagi 100% dikurangin 2,5% dikalikan 365 dibagi 30. Hasilnya adalah 2,5% itu adalah 0,0025. Oh. Coba kita hitung ya. 2,5% itu adalah 0,025 dibagi kurung buka 1 dikurangin 0,025. 1 dikurangi 0,025 kurung tutup 2 kali dikali 365 dibagi 30. Maka ketemu angka 31,2%. Oke. Di sini hasilnya 31,2%. Karena kalau kamu lihat di sini 3119. Tapi karena di sini ada angka 6, maka dia akan menjadi pembulatan. Nilai 19 di sini dia akan menjadi ditambahkan 1. Jadinya 20. Maka 0,312. Sini ya. 0,312 atau sama dengan 31,2%. Oke. Jadi cost of giving up cash discount, perusahaan melewatkan penghematan sebesar 31,2%. Nanti dihitung kembali ya untuk jawabannya ya. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal yang kedua.
PT Pemuda membeli sebuah mesin secara kredit di tanggal 1 Januari 2018. Harganya adalah 100 juta rupiah. Syaratnya adalah 2,5%, di mana jika perusahaan PT Pemuda tersebut membayar H plus 10 sampai dengan H plus 45 dari tanggal ini, maka perusahaan tersebut mendapatkan diskon sebesar 2,5%. Tapi di saat yang sama, ini ada muncul opportunity cost, bank memberikan pinjaman bunga sebesar 20%. Jadi ini skenarionya seperti yang tadi saya jelaskan, antara hadir kelas atau nonton bioskop. Bedanya adalah 2,5% ini adalah hadir kelas. Bunga yang ditawarkan oleh bank ini adalah nonton bioskop. Jadi ada dua skenario nih, gitu ya. Soal yang pertama, hitunglah cost of giving up cash discount-nya. Yang B, perusahaannya sebaiknya ngambil cash discount atau tidak dibandingkan ini tawaran dari bank tadi dengan pinjaman sebesar 20%. Kemudian yang C, kalian diminta menghitung effective rate-nya, ER-nya, kalau bunganya itu dibayarkan di muka atau di depan, di awal, atau yang kita sebut dengan discount loan. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Sangat simple, sangat mudah. Yang A, cost of giving out cash discount, rumusnya sama, CD dibagi 100% dikurangin CD. CD-nya adalah 2,5%. Ini adalah angkanya, angka 45 ini adalah N. Jangan lupa N ini adalah periode akhir bisa mendapatkan diskon, maka di sini angkanya adalah 45 sehingga ketemu angka 20,76%. Nanti dihitung sendiri ya untuk dari kalkulatornya ya. Kemudian yang B, harus milih yang mana nih antara cash discount. Cash discount itu yang sudah dihitung ya, yang ini 20,76%, atau ngambil bunga dari bank 20%. Ibaratnya begini, kamu akan milih mana? Hadir kelas tapi kamu mendapatkan keuntungan 150, tapi kamu rugi nggak nonton bioskop 50.000, berarti keuntungan kamu sebetulnya 150.000 dikurangi 50.000 dong, begitu ya. Berarti kalau kamu hadir kelas tapi kamu melewatkan bioskop, keuntungan kamu adalah 100.000. Tapi sebaliknya, kalau kamu hadir ke bioskop, kamu cuma dapat keuntungan 50.000, tapi kamu melewatkan peluang 150.000, berarti 50.000 dikurangi 150 malah minus 100.000. Kamu malah kehilangan kesempatan yang lebih bagus, gitu ya. Jadi dalam skenario ini, antara hadir kelas sama bioskop, kamu milih yang mana kira-kira? Kamu akan memilih skenario, kamu coba difikirkan baik-baik ya. Skenario A, kamu hadir kelas tapi tidak jadi nonton bioskop, atau skenario B, kamu nonton bioskop tapi tidak ikut kelas. Di pause dulu video YouTube-nya. Coba kamu pikirkan, skenario A atau B yang lebih baik? Jawabannya adalah skenario A. Karena itu, kalau ditanyakan apakah perusahaan akan mengambil cash discount atau tidak, maka perusahaan mengambil cash discount. Kenapa? Karena cash discount-nya nilainya lebih besar dibandingkan bunga bank yang 20%. Jadi, perusahaan dianjurkan mengambil diskon, dan setelah itu dia bisa melakukan pinjaman ke bank. Jadi kayak trade off gitu. Bedanya untuk yang di kondisi seperti ini, seolah bukan simultaneous event, bukan kejadian yang berlangsung bersamaan, tapi disuruh milih yang mana duluan dilakukan. Setelah itu dilakukan yang berikutnya. Kalau yang peristiwa hadir kelas dengan bioskop itu saya berikan simultaneous event ya, biar kalian mudah memahami opportunity cost-nya. Tapi terkadang opportunity cost bukan berarti harus kejadian di waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalkan seperti ini, perusahaan jadinya seperti apa? Ambil diskonnya, setelah itu melakukan pinjaman ke bank. Baik, sekarang yang E.
Bagaimana effective rate-nya? Rumus effective rate untuk discount loan adalah biaya bunga dibagi jumlah pinjaman dikurangin biaya bunga. Biaya bunga itu berapa? 20% dikalikan 100 juta. Nih ya. Kemudian jumlah pinjaman 100 juta dikurangin 20% dikali 100 juta. Hasilnya adalah 25%. Jadi cara menghitungnya dicari tahu dulu biaya bunganya 20%, 0,2 dikali 100 juta berarti 20 juta. Jadi rumusnya adalah rumusnya adalah 20 juta biaya bunga dibagi 100 juta dikurangin 20 juta, kurung tutup, selesai. 0,25 atau 25%. Sini ya saya jelas 0,25 atau sama dengan 25%. Sangat mudah. Oke, baik. Sekarang kita akan beralih ke contoh soal 3. Kalau contoh soal 3 di sini ini soal favorit nih untuk keluar ujian. Jadi sebuah perusahaan akan diberikan 2 skenario, mau minjem kemana enaknya, minjem kemana sih yang lebih menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Kita baca dulu soalnya sama-sama ya. Jadi di sini ingat di bab ini akan ada 2 jenis cara perusahaan untuk mendapatkan pinjaman. Bisa dari ingat ya, pinjaman jangka pendek tanpa jaminan atau unsecured loan. Bisa dari bank, bisa juga dari commercial paper. Jadi untuk contoh soal 2 dan 3 kita masih membicarakan konsep bank. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Di sini ada skenario 2 bank, Bank ABC dengan Bank KLM. Kita baca soalnya sama-sama. PT Karya Utama butuh dana 120 juta untuk periode 180 hari. Oke, ini harus hati-hati dengan periode. Periode di sini akan memutuskan bagaimana rumus itu nanti berubah-ubah. Saat ini terdapat 2 bank yang bersedia melakukan pinjaman dana untuk PT Karya Utama. Pinjaman dilakukan dengan menggunakan line of credit. Jadi konsep yang ada di slide sebelumnya itu ada di bagian sini ya, di slide 5, bentuk unsecured short term loan, yaitu adalah salah satunya line of credit. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang 3, di mana bank yang pertama adalah Bank ABC memberikan bunga 10%. Ketentuannya apa? Bunganya dibayar di muka atau istilahnya adalah discount loan dengan syarat deposit ditahan di bank. Jadi walaupun tidak ada jaminan aset, melakukan pinjaman tanpa jaminan, namun ada juga sistem lainnya. Boleh pinjam ke bank tapi harus ada deposit di bank. Jadi harus ada uang yang ditanamkan di bank tersebut, atau yang kita sebut dengan compensating balance. Nah, compensating balance ini yang nanti akan merubah-rubah lagi rumusnya untuk effective rate-nya. Jadi harus hati-hati ya, baca soal dengan baik. Syaratnya adalah dia compensating balance-nya adalah sebesar 25%. 25% dari mana? Dari pinjamannya yang 120 juta tadi. Oke, kemudian bank yang kedua, Bank KLM. Kalau Bank KLM memberikan bunga 11% per annum, artinya per tahun. Annum itu adalah tahun. Dengan compensating balance 20%. Jadi bedanya untuk Bank ABC ada discount loan dan ada compensating balance. Namun kalau untuk Bank KLM itu hanya compensating balance saja 20%. Jadi kita akan lihat bagaimana perubahan-perubahannya. Oke, diasumsikan
PT Karya Utama tidak memiliki akun pada kedua bank tersebut. Asumsinya 1 tahun adalah 360 hari. Yang A, berdasarkan dari data-data tersebut, hitunglah effective rate dengan effective annual rate dari kedua bank tersebut. Dan yang B, kita pilih bank yang mana ya? Oke, jadi kita lihat ya. Untuk soal A dulu. Untuk Bank ABC. Bank ABC compensating balance-nya adalah 25%. 25% dari 120 juta adalah 30 juta. Lalu kita lihat biaya bunganya. Biaya bunganya untuk Bank ABC adalah 10%. 120 dikalikan 10%. Ingat, di sini periodenya ada hati-hati. Berarti periodenya harus kita hitung berdasarkan bunganya ya. Berarti 120 per 360. Maka biaya bunganya untuk 180 hari adalah 6 juta. Oke. Jadi kamu harus hati-hati. Kalau di sini biaya bunganya yang 10% ini adalah untuk 1 tahun, sedangkan periodenya di sini adalah 180 hari. Maka harus ada penyesuaian untuk biaya bunganya. Hati-hati di soal, akan banyak bermain di sini ya. Kalian harus cermati soalnya minta seperti apa. Maka di sini compensating balance-nya 30 juta dan biaya bunga adalah 60 juta. Lalu bagaimana dengan effective rate-nya? Jangan lupa ABC rumusnya dia adalah diskon loan. Berarti harusnya rumus yang kita pakai adalah yang B ini ya. Nah, bedanya adalah karena ada compensating balance, maka rumus yang di bawah ini disesuaikan lagi. Jumlah pinjaman dikurangkan biaya bunga, dikurangkan lagi compensating balance. Jadi compensating balance ini sifatnya kayak DP, kayak uang muka. Jadi biaya pinjaman perusahaan juga berkurang dong. Oke, jadi kita lihat lagi. Jadi untuk itu rumusnya akan menjadi biaya bunga dibagi pinjaman, dikurangin biaya bunga, dikurangin compensating balance. Maka 6 juta dibagi 120, dikurangin 6, dikurangin 30 juta. Hati-hati dalam melakukan perhitungan, pakai kurung buka kurung tutup ya. Jadi cara menghitungnya adalah seperti ini. 6 juta dibagi kurung buka 120 juta dikurangin 6 juta dikurangin 30 juta kurung tutup sama dengan, maka hasilnya adalah 0,0714. kita pakai 4 angka belakang koma ya, maka dia menjadi 7,14%. Itu baru ER nya, baru effective rate. Bagaimana dengan EAR, effective annual rate? Maka rumusnya adalah 1 ditambah ER pangkat M dikurangin 1. Hati-hati M di sini. Hati-hati di sini. M ini di sini adalah berapa kali frekuensi bunga dibayarkan dalam 1 tahun. Gitu ya. Jadi 360 dibagi 180. Kebalikannya dari yang ini. Kebalikan dari cara menghitung bunga. Hati-hati di sini ya. Oke. Jadi caranya adalah 1 plus 7,14% pangkat 360 dibagi 180. Caranya bagaimana? Angka yang ini tadi tinggal ditambahkan 1 sama dengan, kemudian kita pangkatkan langsung. Jadi kalkulatornya gunainnya terus menerus ya. Pangkat di sini X pangkat Y, lalu kurung buka 360 dibagi 180 kurung tutup sama dengan. Oke, ini baru rumus yang ini. Baru rumus yang ini. Oke. Tapi kita ada rumus satu lagi. Rumus yang saya warnakan pink ini belum dikurangin 1.
Berarti angka yang 1,14791479959 ini ya tinggal dikurangkan lagi 1. Jadi penggunaan kalkulator terus menerus ya, nggak perlu berhenti. Sama dengan hasilnya adalah 0,147959. Yang ini. Jangan lupa karena di sini ada angka 5, maka angka 79 ini ditambahkan 1. Menjadi 79 tambah 1 jadi 80. Maka hasilnya adalah 0,148 atau di sini adalah 14,8%. Jadi yang menarik adalah angka 10% di sini nilai sebenarnya berapa? Karena ada konsep bunga majemuk atau compounding tadi yang saya pernah jelaskan di video Time Value of Money, angka 10% itu cuma angka nominal, angka yang terlihat, tapi angka sebenarnya adalah beban perusahaan itu adalah 14,8%. Jadi hati-hati kamu kalau ke bank harus yang mempengaruhi biayanya adalah berapa kali bunga itu dibayarkan dalam 1 tahun. Karena kalau dalam ini kan 180, dia 2 kali majemuknya, 2 kali digandakan, maka angkanya menjadi 14,8%. Karena itu kalau kamu ada melihat tingkat bunga yang ada di bank harus dihitung dulu. Ini adalah ilmu nih, biar kamu tahu angka yang nampak dengan angka yang sebenarnya kamu bayar itu berbeda. Oke, sekarang bagaimana dengan bank KLM? Bank KLM dia bukan diskon loan ya, tapi dia ada compensating balance 20%, yaitu 24 juta. Biaya bunga adalah 120, kemudian bunganya dia adalah 11% tadi, 11% per annum, kalikan 11 dikalikan sama 180 per 360. Karena konsep yang ini sama ya, periode 180 hari ini adalah berlaku untuk 2 bank. Oke, karena itu biaya bunganya adalah 6,6%. 6,6 juta. Bagaimana efektif rate-nya? Kita lihat rumusnya. Untuk efektif rate dalam hal ini bunganya bukan diskon loan, maka kita akan menggunakan rumus yang pertama, di mana biaya bunga dibagi jumlah pinjaman. Tapi hati-hati, ada compensating balance, sehingga jumlah pinjaman dikurangin compensating balance. Lagi-lagi compensating balance konsepnya hampir sama dengan down payment atau uang muka, maka jumlah pinjamannya akan mengurangi dari nilai yang sebenarnya. Sehingga di sini maka bunga rumusnya berubah menjadi biaya bunga dibagi pinjaman dikurangi compensating balance. Karena itu kamu harus paham betul-betul untuk konsepnya ya. Skenario yang berbeda, maka rumus-rumus ini juga akan disesuaikan dan tergantung. Jadi yang harus kamu perhatikan dia diskon loan atau bukan. Itu dulu yang pertama. Jadi kamu menentukan rumus mana yang dipakai, apakah rumus yang A atau rumus yang B, gitu ya. Baru kamu sesuaikan lagi, lihat lagi ada compensating balance nggak, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soalnya. Sehingga 6,6 dibagi 120 dikurangi 24 juta, hasilnya adalah 6,88%. Untuk yang ini perhitungannya tidak saya contohkan lagi ya, kalian coba sendiri untuk selanjutnya. Kemudian EAR-nya itu adalah 1 plus 6,88% dibagi pangkat 360 per 180 dikurangin 1, hasilnya adalah 14,22%. Jangan lupa EAR itu adalah biaya perusahaan ya, karena perusahaan meminjam harus membayar berapa persen ke bank. Karena itu kalau ada pertanyaan bank mana yang dipilih, karena ini sifatnya adalah biaya, maka yang kita pilih adalah yang lebih kecil atau lebih besar? Yang kita pilih adalah yang lebih kecil. Karena itu bank KLM lah yang harusnya dipilih oleh PT Karya Utama karena bunganya lebih kecil. Harus lengkap nulisnya, 4,22% itu lebih kecil daripada 14,79%. Simple ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat.
Kali ini adalah kita membicarakan commercial paper. Kita baca sama-sama untuk contoh soal yang keempat. Commercial paper biasanya dijual dengan diskon. Sebuah perusahaan telah menjual commercial paper dengan jatuh tempo 120 hari, nilai nominal 1 juta. Dari penjualan commercial paper tersebut, perusahaan menerima prosit sebesar $990.000. Asumsikan 1 tahun adalah 365 hari. Oke. Jadi prinsipnya adalah perusahaan yang melakukan penjualan commercial paper. Dia surat berharga ini dijual supaya perusahaan dapat uang. Karena dia butuh untuk pembiayaan operasional perusahaan ya. Nah sekarang ini pertanyaan yang A. Berapakah tingkat bunga efektif tahunan EAR yang akan perusahaan bayar untuk pembiayaan dengan commercial paper dengan asumsi commercial paper bergulir setiap 120 hari sepanjang tahun. Maksudnya bergulir itu pergantian kepemilikan maksudnya. Oke. Kita lihat yang A. Karena di sini dia konsepnya itu adalah bukan diskon loan, maka rumusnya tetap sama. Kita menggunakan yang A. Biaya bunga dibagi jumlah pinjaman. Sesimpel itu. Biaya bunganya itu yang mana? Karena di sini ada prosit. Maksudnya adalah nilai surat berharga itu adalah 1 juta. Secara nominal itu 1 juta, tapi yang sebenarnya perusahaan dapat hanya 990.000. Jadi biaya bunganya berapa? Ya 1 juta dikurangi 990.000 dibagi 990.000, maka effective rate-nya adalah 1,01%. Nanti dihitung sendiri ya. Karena yang di contoh soal 3 sudah saya jelaskan untuk di kalkulatornya. Oke, kemudian EAR-nya rumusnya sama. Dan hati-hati di sini karena dia menggunakan asumsinya adalah 365, maka di sini adalah 365. Sesuaikan ya untuk rumus-rumusnya ya. 1 tambah 0,1 pangkat 365 dibagi 120 dikurangin 1, maka ketemu 3,1%. Dicoba sendiri untuk kalkulatornya. Skenario yang B. Jika biaya pialang atau broker sebesar 8.500 telah dibayarkan dari penerimaan awal atau initial proceed, hitunglah tingkat biaya efektif EAR yang akan diperoleh perusahaan yang akan perusahaan bayarkan untuk pembiayaan dengan commercial paper. Kita lihat. Ini adalah rumusnya. Biaya bunga dibagi jumlah pinjaman. Tetap sama, 1 juta dikurangin 990.000. Oke, biaya bunga di sini dia akan menambahkan biaya untuk perusahaan. Bukan biaya bunga, broker di sini akan menambahkan biaya bunga untuk perusahaan. Akan menambahkan biaya untuk perusahaan, maka tandanya adalah positif. Begitu pula biaya yang sudah dibayarkan tadi, dia akan mengurangi jumlah pinjaman yang didapat oleh perusahaan. Maka 990.000 dikurangi 8.500. Maka angka yang didapat adalah 1,88%. Dan konsep EAR juga sama, cara menghitungnya sama di sini 365, didapat angka 5,86%. Begitu ya cara menghitungnya ya. Sangat mudah sekali untuk cara-cara perhitungannya. Untuk tugas kalian bisa lihat sendiri di slide berikutnya ya. Semoga video kali ini juga dapat bermanfaat untuk semua. Ini adalah video terakhir dari manajemen keuangan. Jika ada kritik, saran ataupun informasi yang lebih baik dari yang saya berikan, ataupun kalian ingin request video lainnya, silakan tulis di menu komen ya. Itu tandanya kita sama-sama saling belajar. Akhirnya saya Faiza Shihab undur diri dulu. Sampai jumpa lagi dalam video-video Edu Channel lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.